Welcome to Filato Daily, everybody. Let's look at the dark side of the various world. Grab your snack and enjoy this video. Hai, ketemu lagi nih. Gimana hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, baiklah. Kali ini aku bakal ngebahas soal Trinidad dan Tobago nih. Eits, tapi kalau kalian denger ini, jangan lupa share ke siapapun teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Oke, mari kita mulai. Jadi, yang pertama, di mana sih Tobago dan Trinidad ini? Jadi nih, Tobago dan Trinidad adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Laut Karibia Selatan, seberang Laut Utara Venezuela, dan di sebelah selatan Grenada di gugus kepulauan Antilles kecil. Nah, negara ini memiliki ibu kota yang bernama Port of Spain. Nah, menurut sejarawan L. Joseph, Tobago memiliki suku atau kelompok pribumi yang bernama Kairi. Sedangkan menurut sejarah, Christopher Columbus lah yang menemukan Trinidad lalu dinamai dengan La Isla de la Trinidad. Sedangkan Tobago disematkan karena warga di sana sering menghisap tembakau. Nah, sekarang kita timelapse sebentar. Pada awalnya, Trinidad dan Tobago adalah sebuah pulau peralihan untuk negara Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda, dan kolonisasi oleh Courlander. Akan tetapi, pada tahun 1802, Inggris resmi memiliki Trinidad dan juga Tobago karena terjadinya perjanjian Amiens. Setelah 160 tahun, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 1962, Trinidad dan Tobago mendapatkan kemerdekaannya. Lalu bertransformasi menjadi negara republik pada tahun 1 Agustus 1976. Tapi tunggu dulu. Kenapa kita bahas tentang Trinidad dan Tobago? Nah, ini jawabannya. Menurut Cambridge University, Trinidad dan Tobago pada tahun 1982 mengalami masa-masa yang paling gelap. Hal ini karena mulai adanya peredaran narkoba secara besar-besaran pada tahun-tahun tersebut. Hal ini tak diragukan lagi karena letak dari Trinidad dan Tobago yang sangat strategis untuk menjadi transit dari jalur laut menurut Cambridge University dengan Press Cocaine and Social Transformation in Trinidad and Tobago menjelaskan bahwa pada tahun tersebut banyak sekali anak muda yang bisa kaya dalam semalam. Hal ini dikarenakan penjualan drugs terjadi besar-besaran di sana dan banyak gangster yang bermunculan hingga banyak terjadi kericuhan. Menurutku ini make sense sih, karena pada tahun 70-an drugs menjadi salah satu hal baru yang tercipta, khususnya kokain. Kokain ini pecah di US pada tahun 70-an, sedangkan masuk ke Trinidad dan Tobago pada tahun 80-an. Nah, Trinidad dan Tobago ini adalah bagian dari Caribbean Community atau CARICOM, yang pada saat itu daerah Caribbean menjadi salah satu penyuplai drugs yang akan menyebar ke seluruh dunia. Itulah yang terjadi di kawasan Trinidad dan Tobago pada saat itu. Selain itu, kondisi di sana pun sangat memprihatinkan pada masa itu. Selain drugs, Tobago dan Trinidad juga memiliki banyak sekali kasus pembunuhan dan korupsi. Semua ini terjadi karena perbedaan tujuan antara individu di sana. Nah, menurut Hal Grave, pada wawancaranya di Vice, bukannya pemerintah di sana tak memiliki kekuasaan, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi poin fokus yang sedang mereka kerjakan pada saat itu. Halgrave juga menjelaskan bahwa banyak sekali bekas peluru di tembok-tembok rumah, selongsong peluru, dan penemuan beberapa senjata Uzi yang tak bertuan. Oke. Jadi nih, kalau ada kelompok pasti ada pemimpinnya kan? Nah, pemimpin gangster yang paling terkenal pada zamannya yaitu Dole Cat. Dia adalah salah satu raja narkoba yang memiliki base operasi di daerah Piparo, Trinidad dan Tobago. Dia dijatuhi hukuman mati karena kasusnya yang sudah terlalu banyak. Tapi uniknya nih, tidak ada satupun kasus narkoba. Dia dieksekusi pada 4 Juni 1999 karena terkait kasus pembunuhan. Lalu ada juga penguasa setelah Dole yaitu Curtis, atau bisa disebut Papa Will yang mati ditembak oleh seorang asing tepat di kepalanya pada tahun 2016. Bentar. Menurutmu, apakah semua hal yang ada di Trinidad dan Tobago ini negatif? Kalau menurutku tidak.
karena di akhir segmen aku bakal ngasih beberapa fun fact dari Trinidad dan Tobago. Oke, tapi sebelumnya kita bahas sedikit lagi soal sisi gelap dari Trinidad dan Tobago ini sendiri. Nah, menurut data dari Organization of American States atau OAS, Evaluation of Progress in Drugs Control pada tahun 2005 sampai 2006 menjelaskan bahwa pada tahun 2004 sampai 2005 penggunaan heroin meningkat dari 16 kg sampai ke 21,58 kg. Nah, sedangkan kokain dan kanabis sendiri mengalami penurunan. Kokain yang awalnya 590 kg menjadi 189,82 kg. Sedangkan kanabis yang awalnya 1513 kg menjadi 554,65 kg. Nah, akan tetapi pada tahun 2005 hingga 2006 peningkatan terjadi di kokain dan kanabis. Malahan heroin yang mengalami penurunan jumlah penggunaan. Kokain dari 189,82 kg menjadi 324,75 kg. Serta kanabis yang awalnya 554,65 kg menjadi 2.258 kg. Sedangkan heroin dari 21,58 kg ke 0,162 kg. Ini semua hanya data yang bisa di-tracking oleh pihak berwenang. Fakta lapangannya bisa jauh lebih tinggi ataupun menurun menurutku. Nah, selain drugs, jual beli senjata dan money laundry marak terjadi di Trinidad dan Tobago. Oke, mungkin sampai sini dulu kita ngebahas soal sisi gelap dari Trinidad dan Tobago. Kali ini kita bakal move ke hal yang positif dari negara tersebut. Nah, yang pertama, Trinidad dan Tobago adalah negara nomor 2 yang memiliki cadangan aspal terbanyak yang terletak di Danau Pitch dengan ukuran 10 juta ton. Yang kedua, mereka memiliki brand koral terluas di dunia dengan ukuran seluas truk. Lalu yang ketiga, apakah kamu pernah tahu cabai moruga scorpion? Nah, cabai tersebut berasal dari Trinidad dan Tobago. Akan tetapi, apakah kamu tahu ukuran pedasnya? Nah, ukuran pedas cabai moruga scorpion adalah 2 juta SHU. Jika kamu bandingkan dengan cabai rawit, sama dengan 20 cabai rawit dalam sekali makan. Lalu yang keempat, kata beberapa sumber Nicki Minaj lahir di sana. Yang kelima, pendapatan nasional bruto negara ini sangat tinggi, yaitu 20.000 US dollar per kapita. Masih banyak lagi sebenarnya, seperti keindahan pulau-pulau Karibia yang terkenal hingga tarian-tarian yang unik. Nah, akan tetapi kita udah di penghujung acara nih. Mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Jika kalian tertarik kami mengulik lagi soal Trinidad dan Tobago, silahkan DM kami di Instagram @filatodaily. Jangan lupa jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See ya! Filato Daily is done here. Thank you for your attention. Stay with Filato and see you on the next program.